Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar semuanya, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk tugas di luar kelas hari ke-36, di mana tugasnya adalah yaitu yang pertama membuat video praktek menjawab pertanyaan atas tema BBB, yaitu meluruskan penerapan Bimba interview. Nah, di mana pertanyaannya adalah yang pertama, yaitu yang A, apa prinsip utama dalam proses Bimba interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Nah, prinsip utamanya adalah motivator harus menjadi pembelajar yang senantiasa memperbaiki diri dan berbuat baik, dan agar bisa mengingatkan orang lain untuk mencapai kebahagiaan. Nah, prinsip utamanya di sini tetap kita sebagai pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Jadi kita sebagai motivator mesti tetap belajar dan terus belajar. Nah, sambil di situ kita sambil mengajak anak, mendidik anak, kita mesti belajar. Nah, itu prinsip yang keduanya adalah bermain baca-bacaan dan senantiasa menerapkan teori jam bandul agar kegiatan di Bimba di Learning bisa lebih optimal walaupun anak belajar dari rumah. Selanjutnya yang B, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Nah, prioritas utamanya adalah bagaimana agar kita sebagai motivator membuat anak yang kita dekati itu merasa nyaman dan senang terhadap kita. Nah, jadi dengan cara yaitu melakukan dialog dengan anak, menanyakan kesukaan anak, kegemaran anak. Nah, jadi kita melakukan pendekatan kepada anak supaya anak merasa nyaman dan aman ketika belajar dengan kita, ketika kita berikan motivasi kepada anak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apa prioritas motivator dalam kelas trial. Nah, di kelas trial atau kelas percobaan, prioritas utamanya adalah mengenalkan bahasa Bimba dengan cara memperbakat 4 HVK dan 4 HVS agar anak tertarik, yaitu tentunya dengan cara yang menyenangkan. Yang selanjutnya, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Nah, prioritas utamanya yaitu dengan bermain baca-bacaan, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kemauan anak. Jadi ketika kita bermain baca-bacaan, kita tetap memperhatikan bagaimana keadaan anak. Kita tidak boleh memaksa anak ketika anak diajak bermain. Selanjutnya, kegiatan apa yang lebih prioritas antara kegiatan bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Nah, tentu saja kegiatan yang harus diprioritaskan adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, sebagai sarananya atau media yang bisa kita gunakan dalam bermain baca-bacaan itu, yaitu kita bisa menggunakan modul, baik modul yang sudah selesai dikerjakan anak atau modul yang sudah berjalan. Jadi kita bisa mengajak anak bermain baca-bacaan dengan menggunakan tiket atau modul yang ada di kotak KPK-nya. Selanjutnya, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Nah, materinya bisa materi yang ada pada modul yang sedang dikerjakan, atau kita bisa mengajak anak flashback lagi ke modul-modul sebelumnya. Jadi modul-modul yang sudah dipelajari anak itu nanti akan disimpan di dalam kotak KPK, kotak permainannya. Jadi kita akan mengajak anak bermain baca-bacaan dengan modul yang sudah dikerjakan anak. Selanjutnya, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Nah, tadi dengan cara yaitu kita menerapkan teori bandul. Ketika anak tidak mau bermain baca-bacaan, kita akan mengajak anak atau mengikuti kemauan anak. Dia mau apa? Misalnya dia menggambar. Jadi ketika anak sedang menggambar atau anak sedang mewarnai, kita bisa menyelipkan tuh bahasa Bimba, atau kita bisa mengajak anak bermain baca-bacaan, bisa dengan cara bernyanyi atau dengan cara yang menyenangkan lainnya. Nah, yang terakhir
membuat dan upload video praktek mengevaluasi tujuan khusus 4 HPK. Nah, tujuan khusus dari 4 HPK yaitu tadi anak mampu atau anak mampu memahami bagaimana cara verbal 4 HPK. Nah, di sini kita bisa mengevaluasinya dengan cara mengajak anak berdialog kembali atau dengan cara tadi ayo siapa yang tadi berangkatnya bareng mama. Nah, seperti itu. Kita panggilin mamanya. Ma mama. Ma mama. Ma mama. Nah, tadi siapa anak Ibu L yang udah bersihin kukunya di rumah, yang udah gunting kuku? Iya, boleh kita panggil kukunya bareng-bareng. Kuku, kuku. Nah, siapa tadi pagi yang udah gosok gigi? Semuanya udah gosok gigi, boleh kita panggilin giginya. Gigi, gigi. Nah, di situ kita bisa melihat sampai di mana atau bagaimana, apakah anak sudah menguasai 4 HPK tersebut atau belum. Jadi bagaimana tahap perkembangan bisa kita lihat dengan mengevaluasi kembali kita ketika sebelum kelas kita tutup. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.